Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marije Sarciplaituka, Prodi D4 ATLM semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kadar natrium karbonat. Teman-teman, sebelum kita mau melakukan suatu standarisasi, kita kenal dulu apa itu natrium karbonat. Natrium karbonat adalah garam natrium dari asam karbonat yang mudah larut dalam air. Baik natrium karbonat itu murni ya, berwarna putih yang mempunyai rasa pahit dan membentuk larutan alkali yang kuat, dan rumus Na karbonat adalah CNA2O3. Teman-teman, sebelum kita mau melakukan sesuatu, mau mulai akan prakteknya, kita harus mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat dan bahan tersebut adalah salah satunya tuh Erlenmeyer, yang kedua labu ukur 50 ml, corong, beker gelas, botol timbang, pengaduk kaca, pipet volume 10 ml, pipet filler atau push ball, sendok spatula, dan pipet tetes, dan juga ada buret. Dan bahan-bahan yang perlu kita siapkan untuk standarisasi larutan tersebut, kita butuh Na karbonat 5,7215 GR dan MR-nya tuh 381,42. Yang kedua kita butuh HCl 0,02 N dan juga indikator N-phthalate dan juga indikator metil merah dan Na karbonat sebagai sampel, dan juga jangan lupa Aquades. Yang berikutnya kita akan masuk dalam tahap atau prosedur kerja. Yang pertama, kita harus standarisasi dulu HCl-nya. Langkah pertama untuk standarisasi HCl adalah tuang larutan HCl ke dalam beker gelas, kemudian isi buret dengan larutan HCl, dan jangan lupa untuk memakai corong untuk membantu memudahkan kita mengisi larutan tersebut ke dalam buret, dan pastikan di bagian bawah buret itu tidak ada gelembung udara, dan pastikan isi sampai tanda batas atau sampai meniskus O. Yang kedua, ambil larutan standar primer yaitu Na karbonat atau yang disebut boraks. Ini kita gunakan sebagai standar primernya, pipet sebanyak 10 ml dengan menggunakan pipet volume. Tetapi sebelum itu, bilas pipet volume tersebut dengan standarisasi primer tersebut, supaya kita harus memastikan bahwa pipet tersebut tidak ada kotoran. Yang ketiga, pipetkan reagen tersebut sampai tanda batas, lalu tuang ke dalam Erlenmeyer dan tambahkan metil merah kira-kira 5 tetes. Indikator metil merah pada larutan boraks akan berwarna kuning karena boraks bersifat basah. Yang keempat, kita mulai menggunakan standar titrasi larutan boraks tersebut, dan titrasi akhirnya akan berubah warna menjadi jingga dan juga jingga atau orange. Dan teman-teman jangan lupa ya untuk membaca berapa volume HCl yang digunakan untuk standarisasi. Tahap yang kedua, preparasi sampel. Sampel yang kita gunakan untuk praktikum kali ini adalah Na karbonat, dan pastikan menimbangnya dengan neraca analitik. Langkah pertama yang kita timbang adalah timbang sampel itu kira-kira 0,1 gram. Jangan lupa catat massa dari sampel yang kita timbang tersebut supaya memudahkan kita waktu saat perhitungan. Yang kedua, setelah ditimbang, sampel tersebut dilarutkan terlebih dahulu dengan ke dalam beker gelas dan larutkan menggunakan batang pengaduk. Yang ketiga, kemudian pindahkan larutan tersebut di dalam labu ukur yang berukuran 50 ml, terus tambahkan Aquades sampai tanda batas, lalu homogenkan larutan tersebut.
Tahap yang ketiga, penetapan kadar Na karbonat. Langkah pertama, tambahkan lagi larutan HCl yang tadi sudah distandarisasi itu, ditambahkan sampai meniskus O atau sampai tanda batas. Yang kedua, pipet larutan sampel pada labu ukur sampai 10 mili. Yang ketiga, larutan sampel tersebut dituang ke dalam Erlenmeyer. Yang keempat, tambahkan indikator phenolphthalein kurang lebih 5 tetes di dalam Erlenmeyer tersebut. Yang kelima, titrasi dengan ACL sebagai titran. Dan titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna pink menjadi tidak berwarna. Yang keenam, jangan lupa catat volume HCl-nya yang diperlukan untuk penetapan kadar Na karbonat. Dan itu mempermudah kita saat perhitungan. Yang berikutnya, teman-teman melihat hasil standarisasi HCl-nya dan juga hasil standarisasi Na karbonatnya. Hasil standarisasi HCl yang pertama, sampel setelah ditambahkan metil merah akan berubah warna jadi kuning, dan setelah itu distandarisasi akan berubah warna menjadi orange. Dan juga hasil standarisasi kadar Na karbonat, larutan sampel ditambahkan phenolphthalein akan berubah warna menjadi pink, dan setelah itu distandarisasi warnanya akan hilang atau berubah warna. Nah, sekarang kita akan masuk dalam tahap perhitungan normalitas Na tetraborat dengan rumus Na tetraborat sama dengan Gr per Mr kali 1000 kali V kali 2. Normalitas tetraborat yang kita gunakan sebagai standar primer tadi. Nah, di dalam botol tertulis bahwa Na karbonat yang ditimbang 5,7215 Gr. Maka kita masukkan sebagai nilai Gr-nya. Kemudian dilarutkan 300 mili sebagai 3000 mili sebagai nilai V. Kemudian Mr dari natrium tetraborat adalah 381,42. Kemudian kita kalikan nilai N sebagai nilai valensi dari tetraborat sebesar 2. Maka kita peroleh N dari Na tetraborat sama dengan 0,01 N. Yang kedua, tahap perhitungan normalitas HCl berdasarkan Na tetraborat. Di sini kita menggunakan rumus N HCl kali V HCl sama dengan NNA2B4O7 kali Na2B4O7 sama dengan NHCl kali volume HCl yang kita dapatkan adalah 5,20. Sementara normalitas tetraborat sebelumnya sama dengan 0,01, berarti normal, dikalikan volume Na karbonat yang kita pipet tadi menggunakan pipet volume sebesar 10 mili, maka diperoleh normalitas HCl sama dengan 0,0192 N. Tahap yang terakhir, hitung kadar Na karbonat. Rumus persen karbonat sama dengan N kali 2V HCl kali BeCO3 kali Fp kali 100% per mg sampel atau miligram sampel. Masukkan nilai N dari HCl sebesar 0,0192 kali volume HCl yang diperoleh dari hasil titrasi, ada sama dengan 7,3. Misalnya kita dapat 7,3. Jangan lupa masukkan kalikan dengan 2. Kemudian ekuivalen dari karbonat yaitu sebesar 60 dari berat molekul CO3 dibagi dengan valensi yaitu 2. Kemudian dikalikan faktor pengenceran atau Fp dari 50 mili. Kita pipet 10 mili kali 100% dibagi dengan massa sampel sebesar
0,1029 kali 1000 supaya jadi mili, sehingga kita peroleh persen karbonat sebesar 40,86%. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.